Semelingkit. Kita sudah berlibur ya. Ada yang liburan di desa, ke rumahnya kakek nenek, atau berlibur di pantai, di gunung. Nah, kita udah menikmati liburan selama 1 minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita akan ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Semelingkit secara online ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih perlindungan berkat-Mu Kau nyatakan. Kalau sebentar kami akan sekolah minggu secara online, Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Kiranya sukacita surgawi, damai sejahtera-Mu melimpah atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bersukacita memuji nama Tuhan ya. Selamat pagi anak-anak. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan memberkati, Roh Kudus pimpin kami untuk kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pembelajaran firman Tuhan saat ini berjudul Dosa Ananias dan Safira.
terdapat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dan dilanjutkan di Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Mungkin adik-adik pernah dengar ya tentang Ananias dan Safira ini sebelum kakak menceritakannya. Kalau ada yang sudah pernah mendengar cerita firman Tuhan tentang Ananias dan Safira, nah kakak ajak adik-adik untuk mengingat kembali apa yang menjadi pesan dari kebenaran firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Nah, adik-adik, sebelum lebih jauh lagi tentang cerita tentang Ananias dan Safira ini, kakak ajak adik-adik untuk ayat hafalan terlebih dahulu ya. Terdapat di Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Kakak akan membacakannya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah ayat hafalan yang akan kita hafalkan dalam minggu ini. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan tentang Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin banyak jumlahnya, adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada satupun yang kekurangan di antara mereka, karena semua yang mempunyai tanah ataupun rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul dan dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka masing-masing. Ada yang bernama Yusuf, seorang Lewi. Ia menjual ladang miliknya dan membawa hasil penjualan itu di hadapan rasul sebagai persembahan kepada Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi bersukacita kepada Yusuf atas perbuatannya. Namun tidak semua orang menyukai hal itu, termasuk Ananias dan Safira. Kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk mendapat pujian bagi banyak orang atas perbuatan liciknya. Ananias dan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perbuatan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu dijual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kemudian kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Di sini kita bisa belajar ya adik-adik ya. Kiranya kita jangan mendustai Tuhan. Kita tidak boleh mendustai Tuhan.
kita. Bila mana kita berkata ya, ya ya. Bila berkata tidak, ya tidak. Ketika kita memberikan persembahan, misalnya ini ya, orang tua memberikan persembahan untuk adik-adik untuk dibawa ke sekolah minggu, untuk pelayanan sekolah minggu, ini ya nanti dikasihkan ke kantong persembahan. Adik-adik berikan apa yang diperintahkan orang tua. Tidak gini, dikasih uang untuk dipersembahkan misalnya 5.000. Terus adik-adik gini, tak buat beli jajan, boleh tidak? Gak boleh. Kalau mama papa bilang ini untuk uang persembahan, adik-adik berikan untuk uang persembahan. Tapi jika pesannya mama papa, adik nanti di kantin gereja, adik boleh beli jajan ya. Dikasih uang 10.000, nanti belikan jajan 5.000, sisanya 5.000 masukkan ke dalam kantong kolektor. Adik-adik lakukan. Bila dikasih 5.000, nanti pergi ke kantin beli jajan 2.000 apa 3.000, nanti sisanya masukkan ke kantong kolektor. Adik-adik gak apa-apa, sesuai dengan perintah. Pokoknya jangan banyak, mama papa masih banyak, daripada dikasihkan banyak tak buat beli jajan aja, nanti sisanya baru tak masukkan. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu ya. Tidak baik. Kita lakukan apa yang diperintahkan sama mama papa. Mama papa tahu kok kapan waktunya kita jajan, kapan waktunya kita memberikan persembahan. Nah, saat ini kita belajar dari Ananias dan Safira untuk tidak berkata dusta. Ketika memberikan persembahan, ya berikanlah, karena memang dengan ketulusan hati ya. Kalau ingin memberikan seluruhnya, berikan seluruhnya. Kalau sebagian, ya nggak apa-apa, sebagian nggak salah kok. Yang penting jujur, tulus hati. Karena Tuhan tahu, Tuhan tahu semuanya, tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita belajar taat, kita belajar tulus ikhlas, jujur. Nah, karena Tuhan Maha tahu. Persembahan yang diberikan Ananias dan Safira bukan karena nilainya besar apa kecil, bukan, tapi karena kejujuran yang Tuhan minta. Karena dia tadi apa? Tadi dia meninggal seketika karena apa? Karena dia nggak jujur. Padahal Petrus nggak minta semuanya. Kalau dia bilang sebagian, ya nggak apa-apa. Seluruhnya, ya nggak apa-apa. Karena apa? Semuanya yang Tuhan minta adalah tulus ikhlas, kejujuran dari hati kita yang paling dalam. Dan apapun yang kita berikan, semuanya itu sebenarnya adalah dari Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Dan persembahan yang kita berikan itu semuanya biarlah hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan yang ada. Nah, pembelajaran firman Tuhan saat ini tentang ini ya adik-adik ya, tentang dosa Ananias dan Safira. Kiranya kita tidak mencontoh Ananias dan Safira, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menyelidiki hati kita ya. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk dengan kejujuran, untuk dengan tulus hati memberikan, mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan pelayanan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
ibadah sekolah minggu kita saat ini dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, sudah belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami Tuhan dengan kasih damai sejahtera-Mu. Tuhan memberkati Indonesia dengan keselamatan, dengan kedamaian, keadilan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya bisa bertumbuh di dalam iman percaya kami akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan, kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.